Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, untuk kesempatan kali ini insya Allah Mister akan sampaikan materi pembelajaran bahasa Sunda di kelas 4A dan kelas 4B. Dan untuk hari ini Mister hanya menyampaikan materi saja, tidak ada tugas buat kalian ya. Jadi mohon disimak baik-baik dan dicatat materinya. Siapkan buku paketnya dan siapkan juga buku, alat tulis yang lainnya. Baik, mari kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini materinya di halaman 64. Silahkan dibuka di buku paketnya di halaman 64, istilah organisasi. Nah, ini yang akan disampaikan di materi kali ini. Dicatat saja dulu ya. Nanti penjelasan lebih rincinya boleh kalian baca di buku paket halaman 64. Kalau kurang paham dan tidak tahu arti bahasa Sundanya, kalian bisa nanti bahasa Indonesianya di halaman sebelahnya ya. Jadi sudah dua bahasa ini. Baik, yang harus kalian pahami sekarang itu tentang istilah organisasi. Apa itu istilah organisasi dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini yang akan kalian catat hari ini. Ya, baik, siapkan buku tulisnya. Tulis di atasnya istilah organisasi. Ayo. Di handapna organisasi nyaeta kumpulan jalma-jalma anu ngabogaan kumpulan jalma-jalma anu ngabogaan tujuan nu sarua. Itu aja. Tujuan nu sarua. Kumpulan jalma-jalma anu ngabogaan tujuan nu sarua. Artinya begini, organisasi itu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ya, jadi kumpul, misalkan bikin organisasi di sekolah. Ada kalian mungkin dengar organisasi kelas, organisasi OSIS yang di sekolah kan ada tuh. Ya minimal kalian ada organisasi di kelas kan? Ada siapa aja? Wali kelas. Nah, itu organisasi juga. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ya. Minimal organisasi itu ada 3 itu tadi komponennya. Ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Jadi itu organisasi. Selebihnya anggota. Nah itu organisasi. Secara sederhana contohnya organisasi kelas kalian. Nah, yang harus kalian pahami di sini istilah-istilahnya aja. Apa saja yang termasuk dalam istilah organisasi, ya. Makanya tulis tadi. Nomor kahiji tulis di bawahnya, di bawah pupuhu sama dengan ketua. Nah, ini minimal ya, harus ada ketua. Nuka 2 girang serat. Girang serat sama dengan sekretaris. Nuka 3 panata harta. Panata harta sama dengan bendahara. Terus anggota. Di bawahnya anggota sama dengan anggota, sama ya. Jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia sama aja, anggota ya anggota. Nah, dalam sebuah organisasi, anak-anak sekalian, minimal ada 3 tadi. Ya, perangkatnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Boleh juga ditambah nanti di bawahnya kan ada seksi, ya kan, seksi olahraga, seksi kesehatan, seksi keamanan, itu boleh dimasukin. Itu pun termasuk istilah dalam organisasi. Atau misalkan di lingkungan. Kita tahu kan lingkungan yang di lingkungan negara kita paling rendah kan ada RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, DPR, MPR.
Itu semuanya namanya organisasi yang termasuk ke dalam istilah organisasi. Paham ya? Jadi banyak istilah organisasi. Tapi yang harus kalian pahami di sini, organisasi apapun minimal di dalamnya itu ada 3 tadi komponen intinya. Ada pupuhu, ketua, ada girang serat, sekretaris, ada panata, harta atau bendahara. Nah, 3 istilah ini yang harus kalian pahami dan ingat terus ya. Sudah dicatat ya? Oke, itu aja ya. Jadi untuk hari ini Mister sampaikan istilah organisasi. Kalian bisa lebih memahaminya lagi materinya di halaman 64. Di situ ada istilah-istilah organisasi yang lainnya. Boleh kalian baca-baca lagi. Oke? Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa dipahami dan ingat terus. Dan nanti di ulangan harian akan bisa sampaikan nih istilah organisasi. Demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.